Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kalian semua. Semoga kita selalu dalam keadaan yang sehat ya. Nah, kali ini kita akan belajar tentang bagaimana bentuk perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan Jepang di Indonesia atau di Nusantara pada saat itu. Nah, seperti yang kita ketahui ya, Indonesia setelah lepas dari penjajahan Belanda ternyata tidak langsung merdeka guys. Jadi kita Indonesia itu masih harus dijajah oleh negara yang bukan serumpun sih, tapi oleh negara yang seras sama kita, sama-sama negara Asia, yaitu negara Jepang. Nah, kurang lebih selama 3,5 tahun negara Jepang di Indonesia, tentunya masyarakat Indonesia tidak diam saja menerima penjajahan yang dilakukan oleh masyarakat atau bangsa Jepang ke Indonesia ya. Tapi masyarakat Indonesia melakukan berbagai bentuk perjuangan dalam melepaskan diri dari belenggu penjajahan negara Jepang. Apa aja perjuangannya? Kali ini kita akan pelajari itu. Oke. Jadi, selama kurun waktu penjajahan Jepang di Indonesia, masyarakat Indonesia telah melakukan berbagai macam perlawanan terhadap penjajahan atau terhadap bangsa Jepang yang ada di Indonesia. Nah, ternyata mereka tidak hanya melakukan perlawanan secara fisik atau secara bersenjata ya, mereka menggunakan beberapa strategi perlawanan lain. Yaitu apa aja? Yang pertama, tadi secara fisik atau secara bersenjata. Yang kedua adalah dengan cara organisasi. Yang ketiga adalah dengan cara menggunakan gerakan bawah tanah. Oke, kita bahas persatu. Oke, yang pertama adalah perlawanan bersenjata. Seperti yang kita ketahui, perlawanan bersenjata berarti masyarakat Indonesia melakukan perlawanan secara fisik, yaitu peperangan atau peperangan. Jadi masyarakat Indonesia melakukan perlawanan secara perang terhadap tentara Jepang. Nah, ada banyak sekali perlawanan yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia pada saat Jepang menduduki wilayah Indonesia. Nah, kita mau menyebutkan beberapa contoh besarnya aja ya, contoh-contoh peristiwa yang sudah sangat umum terjadi atau sudah sangat terkenal di sepanjang sejarah Indonesia. Jadi, yang pertama adalah perlawanan peta di Blitar. Peta ini bukan peta dunia gitu ya, bukan gambar dunia atlas gitu, enggak ya. Peta itu adalah salah satu singkatan dari Pembela Tanah Air, yaitu sebuah organisasi militer bentukan Jepang, di mana anggotanya adalah masyarakat atau pemuda Indonesia yang direkrut secara paksa untuk menjadi tenaga militernya Jepang. Itu. Jadi, kenapa bisa sebuah organisasi bentukan militer Jepang itu menyerang tentara Jepang? Ya karena mereka terpaksa masuk ke organisasi ini gitu. Jadi peristiwa pemberontakan peta di Blitar adalah salah satu peristiwa perlawanan yang sangat besar yang terjadi pada masa pemerintahan Jepang di Indonesia. Tuh. Hal ini bermula ketika Kapten Peta di Blitar, yaitu Kapten Supriyadi, itu memiliki rencana untuk melakukan pemberontakan atau perlawanan terhadap tentara-tentara Jepang atau atasannya di Blitar. Hal ini dikarenakan banyaknya pemerasan ekonomi, pengerahan tenaga Romusa, tahu Romusa kan, dan juga banyaknya kesengsaraan atau kejahatan sosial yang dilakukan oleh tentara-tentara Jepang di Blitar. Nah, dia menganggap bahwa keberadaan Jepang di Indonesia, di Blitar pada saat itu hanya akan menyengsarakan rakyat gitu. Makanya mereka membuat sebuah pemberontakan dan melawan tentara Jepang, meskipun pada akhirnya sebagian dari tentara itu diadili di Jakarta dan Supriyadi sendiri sampai akhir hayatnya tidak diketahui keberadaannya gitu. Oke, yang kedua adalah perlawanan di Singaparna, Tasikmalaya. Jadi pada saat itu Tasikmalaya adalah salah satu wilayah yang juga diduduki oleh Jepang. Rakyat Singaparna pada saat itu dipaksa untuk melakukan sebuah ritual atau tradisi bangsa Jepang, yaitu seikere. Seikere itu adalah tradisi membungkukkan badan ke arah matahari terbit. Nah, itu adalah upacara untuk menghormati dewa matahari. Itu adalah upacara adatnya masyarakat Jepang yang dipaksa ditanamkan di Indonesia pada saat itu. Nah, masyarakat Singaparna itu
merasa dilecehkan kepercayaannya, dimana pada saat itu sebagian besar masyarakat Singaparna adalah umat muslim. Jadi dia merasa dipaksa untuk menghormati atau menyembah Tuhan lain selain Tuhan umat muslim, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka berencana untuk melakukan perlawanan atau ketidakmauan terhadap apa yang diperintahkan sama Jepang tadi. Nah, perlawanan ini puncaknya terjadi pada bulan Februari tahun 1944 dan dipimpin oleh Kiai Haji Zainal Mustafa. Tetapi sekali lagi perlawanan ini gagal dan Kiai Haji Zainal Mustafa harus ditangkap dan akhirnya dihukum mati. Seperti itu. Yang ketiga adalah perlawanan di Aceh, yaitu perlawanan Tot Lieng. Tot Lieng itu adalah salah satu wilayah di Aceh ya. Nah, hal ini terjadi karena masyarakat Aceh itu merasa kedatangan Jepang di Indonesia hanya akan menyengsarakan masyarakat Aceh. Kesewenang-wenangan yang dilakukan sama Jepang dan tindakan Jepang memaksa masyarakat Aceh untuk menjadi tenaga romusa menimbulkan sebuah pertentangan atau perlawanan dari masyarakat Aceh. Puncaknya pada tanggal 10 November 1942 terjadi penyerangan terhadap tentara Jepang yang dilakukan oleh masyarakat Tot Lieng dipimpin oleh seorang guru mengaji, yaitu Tengku Abdul Jalil. Nah, perlawanan ini terjadi sebanyak 2 kali dan bisa memukul mundur tentara Jepang dari Tot Lieng Aceh, sehingga tentara Jepang akhirnya tidak bisa menguasai Tot Lieng dan dia hanya berhenti di Lok Sungawe. Tapi pada penyerangan yang ketiga, ternyata Tengku Abdul Jalil gagal menahan Jepang memasuki Tot Lieng. Akhirnya beliau gugur ketika sedang melakukan ibadah. Jadi Tot Lieng berhasil dikuasai Jepang lagi deh. Nah, itu tadi 3 bentuk perlawanan atau 3 contoh perlawanan bersenjata yang pernah terjadi di Indonesia pada masa penjajahan Jepang. Nah, berikutnya adalah perlawanan masyarakat Indonesia terhadap pendudukan Jepang menggunakan strategi organisasi. Ada apa aja? Sekarang kita pelajari itu. Nah, ada beberapa tokoh di Indonesia yang juga ikut berjuang melawan pendudukan Jepang dengan cara yang lebih damai karena mereka mencintai perdamaian tapi lebih mencintai kemerdekaan. Otomatis mereka mencoba mencari jalan atau menggunakan organisasi-organisasi bentukan Jepang untuk mampu membuat sebuah kerjasama agar mencapai kemerdekaan yang diharapkan oleh masyarakat Indonesia. Karena seperti yang kita ketahui, kedatangan Jepang di Indonesia itu tujuannya adalah untuk meminta bantuan Indonesia dalam menghadapi perang Asia Raya pada saat itu. Jadi bukan untuk menjajah atau menguasai wilayah, tapi dalam kenyataannya ternyata Jepang melakukan kesewenang-wenangan yang justru sangat menyengsarakan masyarakat Indonesia. Nah, organisasinya ada banyak sekali organisasi di Indonesia yang dimanfaatkan oleh tokoh-tokoh nasionalisme untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Salah satunya adalah Gerakan Putra atau Pusat Tenaga Rakyat. Ini merupakan organisasi yang memperbolehkan para anggotanya untuk berbicara di depan umum. Jadi kalau sebelumnya pada masa pendudukan Belanda, banyak sekali tokoh nasionalisme yang ditangkap, dipenjara ketika mereka sedang berorasi. Organisasi ini justru diberikan oleh Jepang untuk membuat tokoh-tokoh nasionalisme ini bisa berbicara atau berorasi di depan umum untuk menarik simpati masyarakat Indonesia. Itu tujuannya Jepang ya, tapi ternyata itu digunakan oleh tokoh-tokoh kemerdekaan kita untuk menarik simpati masyarakat agar mau mendukung gerakan perjuangan menuju kemerdekaan dengan cara yang damai tentunya. Kemudian yang kedua ada organisasi Barisan Pelopor. Jadi ini merupakan bagian dari organisasi Jawa Hokokai. Tahu kan Jawa Hokokai apa? Jadi organisasi ini diketuai oleh Insinyur Soekarno dan beberapa pahlawan nasionalis yang menjadi anggotanya. Gerakannya hampir sama dengan Gerakan Putra. Yang ketiga ada Gerakan Chuo Sang-in. Chuo Sang-in adalah salah satu organisasi yang dimanfaatkan para tokoh nasionalisme dalam pembentukan organisasi Barisan Pelopor tadi untuk kepentingan Indonesia. Jadi sebenarnya pemerintahan Jepang di Indonesia itu memperbolehkan berbagai organisasi
yang muncul di Indonesia seperti Putra, Barisan Pelopor, Cho Sang-in tadi, itu adalah beberapa organisasi bentukan tokoh-tokoh Indonesia sendiri, di mana masyarakat Jepang itu berkeinginan untuk membiarkan tokoh-tokoh nasional ini menarik simpati masyarakat Indonesia agar mau mendukung bangsa Jepang di Indonesia. Padahal masyarakat, tokoh-tokoh kita itu menggunakan organisasi ini memang untuk menarik simpati, tapi simpati untuk merasa memiliki negara yang satu dan berjuang meraih kemerdekaan gitu. Yang ketiga adalah gerakan bawah tanah. Gerakan bawah tanah, kalian jangan bayangkan akan ada gerakan underground yang kita lupakan. Jadi gerakan bawah tanah itu adalah gerakan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi gitu. Sembunyi-sembunyi dalam artian bisa jadi gerakan ini adalah gerakan tersembunyi yang ada di balik sebuah organisasi resminya Jepang, atau gerakan ini adalah gerakan yang dilakukan tentunya tanpa sepengetahuan Jepang, tapi oleh tokoh-tokoh yang dekat dengan Jepang, seperti itu. Jadi bisa disebut sebagai gerakan-gerakan mengkhianati Jepang ya. It's okay karena Jepang juga menjajah Indonesia kan. Secara umum, kegiatan bawah tanah dilakukan oleh pejuang nasional dalam melawan pendudukan Jepang di Indonesia dengan tujuan membagi informasi dan menjaga nasionalisme, dan juga mempersiapkan kekuatan untuk kemerdekaan Indonesia. Jadi gerakan ini bertujuan untuk menyebarkan informasi-informasi penting yang dapat digunakan oleh masyarakat Indonesia dan tokoh-tokoh kemerdekaan pada saat itu untuk menyiapkan kemerdekaan Indonesia tanpa sepengetahuan Jepang. Nah, ada beberapa contoh gerakan bawah tanah ini. Salah satunya ada kelompok Sukarni, kelompok Ahmad Subarjo, dan kelompok Sultan Syahrir. Kalian kenal nggak sih sama 3 nama tokoh ini? Kayaknya harusnya kenal deh. Nah, kelompok Sukarni. Sukarni bukan adiknya Soekarno ya, beda ya. Jadi Sukarni ini salah satu, kalau kalian pernah dengar golongan tua, golongan muda yang berseteru, kemudian akhirnya terjadi peristiwa Rengas Dengklok, itu kita bahas nanti. Sukarni ini adalah salah satu kelompok dari golongan muda yang mencoba mempengaruhi jiwa-jiwa revolusioner dan rakyat Indonesia dengan membongkar tipu daya Jepang. Jadi Jepang itu kan sangat mahir menggunakan tipu dayanya, menarik simpati masyarakat Indonesia untuk membuat masyarakat Indonesia mau bergabung dalam organisasi-organisasi bentukannya Jepang. Nah, kelompok Sukarni inilah yang membongkar atau memberitahu kepada masyarakat Indonesia niat-niat tersembunyinya Jepang itu apa sih dalam ucapan-ucapan manisnya kayak gitu. Yang kedua adalah kelompok Ahmad Subarjo. Tahu kan siapa yang menyusun naskah proklamasi? Selain Soekarno dan Hatta, di situ ada Ahmad Subarjo. Nah, Ahmad Subarjo ini ternyata punya peran penting dalam perlawanan melawan pendudukan Jepang di Indonesia. Jadi Ahmad Subarjo membentuk Asrama Indonesia Merdeka yang berisikan para pemuda Indonesia dan mencoba membakar semangat kemerdekaan para pemuda untuk melakukan perlawanan terhadap pendudukan Jepang. Jadi dia ngompor-ngomporin nih buat melawan Jepang dengan berbagai cara tentunya. Yang ketiga adalah kelompok Sultan Syahrir. Kenal kan sama Sultan Syahrir? Sultan Syahrir adalah salah satu sahabat dekatnya Soekarno pada saat itu. Dia berjuang dengan cara yang berbeda dengan Soekarno. Ketika Soekarno berjuang menggunakan cara-cara diplomasi dengan pihak Jepang, kelompok Syahrir ini membentuk sebuah kelompok yang membuat gerakan anti-fasis. Anti-fasis itu adalah gerakan anti Jepang gitu. Jadi dia membentuk gerakan ini, membentuk kelompok anti-fasis untuk dapat dimanfaatkan di waktu yang tepat. Dia juga menghimpun informasi-informasi dari dunia luar tentang bagaimana kondisi Jepang di mata dunia dan bagaimana sih sebenarnya tujuan Jepang di Indonesia itu seperti apa. Begitu. Jadi itu tadi adalah 3 bentuk perlawanan masyarakat Indonesia terhadap penjajahan Jepang di Indonesia yang tentunya tanpa bentuk perlawanan dari mereka, kita tidak akan pernah bisa merasakan kemerdekaan yang kita rasakan sampai hari ini. Gitu ya. Jadi semoga apa yang Ibu sampaikan hari ini dapat menginspirasi kalian dan dapat membuat kita semua mensyukuri dan mensyukuri dengan cara memanfaatkan kemerdekaan ini demi kemajuan bangsa kita dan semakin mencintai Indonesia.
Itu yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu minta maaf. Dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.